Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan tema Good News pada hari ini adalah mengenai pengampunan. Saya akan membacakan dari Matius 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, tatkala kita dikecewakan, tatkala kita difitnah, maka untuk melepaskan pengampunan adalah suatu hal yang sangat sulit. Namun sebagai orang percaya, mengampuni adalah suatu keharusan. Dengan kata lain, mengampuni adalah tanpa batas. Dampak apa yang kita peroleh tatkala kita melepaskan pengampunan? Yang pertama adalah kesalahan kita diampuni. Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita juga dengan sesama dipulihkan. Oleh sebab itu, seberat apapun ya kecewa kita, seberat apapun sakit hati kita, seberat apapun kita difitnah mungkin orang lain, kita harus tetap melepaskan pengampunan supaya kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan. Lalu hal yang kedua, dampak apa yang kita peroleh tatkala kita melepaskan pengampunan, yaitu hati kita terbebas dari kepahitan. Dalam Efesus 4 ayat 30 dan 31 dikatakan di sana, segala kepahitan, segala kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jika kita tidak mengampuni, maka sesungguhnya kita terus-menerus membawa beban kepahitan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera, kita tidak merasakan sukacita, karena hati kita masih diliputi dengan kepahitan. Oleh sebab itu, biar kiranya hati kita terbebas dari kepahitan, kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Lalu hal yang ketiga, dampak apa yang kita peroleh, yaitu kita, ya, doa kita tidak terhalang. Markus 11 ayat 25 mengatakan di sana, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi supaya doa kita tidak terhalang, supaya doa kita menjadi doa yang efektif, doa kita menjadi doa yang berkuasa, maka kita harus melepaskan pengampunan seberat apapun orang menyakiti kita, seberat apapun orang mengecewakan kita. Kita harus melepaskan pengampunan. Ya, tadi dengan jelas kalau mau berdoa, masih ingat kesalahan, masih simpan sesuatu dalam hati, bereskan dulu, baru datang kepada Tuhan, baru berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah beres, kita sudah melepaskan pengampunan, doa kita menjadi doa yang efektif, doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa kita menjadi doa yang penuh dengan mujizat. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dengan bebas menjumpai Tuhan, kita dengan sukacita menjumpai Tuhan, sehingga segala pergumulan doa kita pasti Tuhan menjawabnya, dan doa kita menjadi doa yang efektif. Oleh sebab itu, seberat apapun ya orang mengecewakan kita, orang menyakiti kita, tetap kita harus melepaskan pengampunan. Ya mungkin itu berat, tapi kita mau belajar untuk melepaskan pengampunan, sehingga ya kita boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Kita juga boleh menerima sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan doa kita menjadi doa yang efektif, doa yang tidak terhalang, tapi doa yang penuh dengan kuasa. Selamat hidup dalam pengampunan. Tuhan Yesus memberkati, sehingga hari-hari kita senantiasa mengalami damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin.